Di tengah hiruk-pikuk kota, ada satu tempat yang berbeda. Tempat untuk menepi sejenak. Ini adalah cerita tentang seseorang yang memiliki hobi menjelajahi kuliner. Sebut saja Maya. Akhir pekan selalu berarti petualangan kuliner. Namun, semuanya berubah saat setelah serangkaian tes yang ia jalani. Dokter memberikan vonis yang memukul dunianya, intoleransi gluten. Hingga suatu sore di tengah laparnya, ia menemukan feed di mana adanya sebuah kafe gluten free. Disinilah Maya menemukan dunianya kembali. Bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa nyaman kita menikmati perjalanan yang kita ikhlaskan, dan saat itulah harapan kembali. Sempat lihat ada kafe di daerah Rungkut, ternyata kafenya di dalam rumah gitu. Terus tertarik, oh bisa kali ya dicoba. Akhirnya dicobalah, jadinya Teras Rayu ini sampai sekarang. Teras Rayu bukan sekedar tempat minum teh atau makan kue. Ini adalah ruang di mana batasan kandungan makanan tidak lagi menjadi tembok penghalang. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak merasakan kehangatan dan kelezatan yang sama tanpa rasa khawatir. Setiap cangkir teh adalah undangan untuk tenang, dan ia bercerita tentang kehangatan. Perkenalkan, nama aku Dinka. Aku dari Head of Marketingnya Teras Rayu. Untuk pertamanya itu sebenarnya dari usahanya ibu sendiri. Jadi ibu saya punya teman yang ngajak buat mengolah tepung lokal atau tepung singkong, atau biasa sekarang disebutnya tepung lokal, buat jadi kue. Nah dari situ diajak buat bikin kue yang berbasis gluten free. Nah itu mulainya dari tahun 2012. Tapi kita dulu jualnya antara online sama ikut bazar atau komunitas. Nah kemudian ada pandemi, aku dan adikku dirumahkan. Kita nggak ada kegiatan ya selain di rumah, terus belajar, akhirnya bantu mengembangkan si Teras Rayu ini. Gluten free itu apa? Gluten itu adalah protein yang terkandung dalam serealia. Contohnya adalah gandum. Nah, yang biasanya kita tahu yang menggunakan bahan baku gandum itu tepung terigu, yang umumnya banyak orang Indonesia sudah gunakan gitu untuk bikin roti, kue, gorengan, kayak gitu. Nah, faktanya gandum itu tidak tumbuh di Indonesia. Gandum itu kita impor dari Indonesia sebagai warga yang tidak mengkonsumsi roti sebagai bahan pangan utama, termasuk pengimpor terbesar ketiga di dunia. Kan miris ya, padahal kita nggak makan roti, tapi kita malah mengimpor gandum sebesar itu gitu. Jadinya pengennya adalah mengembalikan ketahanan pangan lokal yang awalnya jajan pasar pakai tepung beras, pakai tepung tapioka, pakai tepung maizena. Akhirnya kita kembangkan lagi untuk menggantikan si tepung terigu itu menjadi kue-kue yang kekinian tapi menggunakan tepung lokal gitu. Karena maksudnya rakyat Indonesia itu tidak terbiasa dengan gluten, terus akhirnya banyak penyakit yang muncul dan orang-orang mulai intoleran terhadap gluten itu sendiri. Karena gluten itu untuk beberapa orang itu menyebabkan begah, terus abis itu kembung. Nah akhirnya pencernaannya terganggu. Nah kita mulai mengembalikan ke asalnya lagi. Sebenarnya orang Indonesia itu nggak makan roti atau tepung terigu gitu.
Kalau rencananya sih untuk kedepannya pengennya lebih banyak memanfaatkan bahan pangan lokal. Jadi nggak cuman tepung-tepungannya aja, tapi bahan pangan lokal kayak apa namanya ya, bahan baku khas dari Jawa Timur. Kalau untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah itu udah banyak orang-orang yang mulai aware terhadap penggunaan bahan pangan lokal. Tapi kalau di Jawa Timur ini aku masih jarang lihatnya. Jadi aku pengen misalkan memanfaatkan buah siwalan untuk jadi elemen lain di dalam kuenya yang kayak gitu-gitu. Kafe ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa keterbatasan kandungan makanan tidak menghalangi seseorang berkembang untuk orang lain. Bahwa setiap orang punya kesempatan merasakan kelezatan yang sama.